Tribuners, kali ini aku mau ajak kalian untuk mengunjungi salah satu masjid India tertua yang ada di kota Medan, yaitu Masjid Jami Kebun Bunga. Nah, masjid ini langsung berhadapan dengan Kebun Bunga Tribuners, dan nantinya ini spesial Ramadan ya. Masjid ini menyediakan bandrek India atau biasa disebut cha, dan juga bubur, baru ada juga takjil-takjil. Nah, kira-kira apa saja nih menu yang ada di Masjid Jami? Yuk ikutin keseruan aku selama di sini. Masjid Jami Kebun Bunga yang terletak di Jalan Taruma, Kota Medan, merupakan satu di antara masjid tertua di Sumatera Utara. Masjid yang berdiri sejak tahun 1887 ini menjadi sejarah eksistensi peradaban India Muslim yang berada di Sumatera Utara. Jadi Tribuners, masjid ini dibangun oleh komunitas Islam India di Sumatera Utara yang dulunya diberi nama South India Muslim atau India Muslim Selatan. Masjid ini tetap mempertahankan keaslian arsitekturnya sejak pertama kali didirikan, tanpa pernah mengalami renovasi besar sehingga bangunannya masih terjaga dalam bentuk aslinya. Kini, Masjid Jami Kebun Bunga tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan keagamaan, terutama di bulan suci Ramadan. Salah satu tradisi yang selalu dinantikan saat berbuka puasa di Masjid Jami Kebun Bunga adalah sajian teh susu atau yang akrab disebut cha. Minuman ini menjadi favorit karena memberikan rasa manis dan kehangatan setelah seharian berpuasa. Ya, Tribuners, sekarang Risha sudah berada di dapur Masjid Jami Kebun Bunga. Ya, disinilah tempat untuk memasak bandrek khas India atau biasa disebut cha. Nah, ini lagi proses pemanasan airnya, dan bandreknya itu Tribuners memakai susu kerbau ya Tribuners ya, asli ini susu kerbau dibekukan, nanti akan dicampur dengan rempah-rempah lainnya. Nah, salah satunya itu di sini, nah ini dia beberapa rempah-rempah yang nantinya akan dicampurkan dengan teh susu. Dan juga ini ada kata manis. Ya, saat ini teh susu khas India atau cha lagi dalam proses pembuatan Tribuners. Setelah tadi kita sama-sama udah buat teh manis untuk hidangan yang pertama, dan nextnya itu ada teh susu. Nah, saat ini sudah dimasukkan teh dan juga beberapa rempah-rempah, namun belum finish karena susunya belum dimasukkan. Kira-kira nanti jadinya seperti apa? Saksikan sampai habis. Nah, ini lagi dimasukin susu kerbaunya. Warnanya tuh langsung berubah, langsung jadi coklat muda. Wow. Ini nggak ada semua ya? Hah? Nggak semua. Next, dimasukin deh susu kental manis. Wow. Totalnya tuh ada 10 susu kental manis Tribuners, 10 kaleng. Iya. Jadi kalau bahan untuk membuat susu ini apa aja? Apa ya? Susu. Apa tadi? Apa jahe? Hah? Ya, jahe. Teh, gula, susu kental manis. Nah, itu apa lagi? Susu lembu. Oh, kayu manis, kapulaga. Rempah-rempahnya apa aja, Pak? Ya sudah tadi, kayu manis, kapulaga, jahe. Biasanya pembuatannya tuh untuk seporsi begini tuh berapa lama, Pak? 2 jam. 2 jam lama. Ya. Jadi berapa porsi, Pak? Itulah banyak kan. Berapa? Bisa 100-200 jadi. 200 aja lah. Ya, Tribuners, sekarang Risha sudah bersama Pak Hilal Aziz yang merupakan penanggung jawab untuk menu berbuka puasa Ramadan di Masjid Jami Kebun Bunga. Pak Aziz, Ya, jadi untuk menunya sehari-hari untuk spesial Ramadan di Masjid Jami ini apa aja, Pak? kita yang setiap hari yang rutin kita lakukan yaitu bubur sop, nanti dibarengi dengan mie. Jadi siapa yang nggak bisa makan bubur kita siapkan mie. Oke. Dan untuk minum kue-kue kita siapkan buah,
dan kurma. Itu yang standar setiap hari kita lakukan. Oke. Kalau minumannya kita ada pilihan minuman mineral, sama teh manis, sama teh susu. Ada 3 pilihan ya Pak ya? 3 pilihan. Jadi yang mana mereka mau pilih. Dan ini semua dari para donatur dermawan yang memberikan rezekinya untuk orang berbuka puasa. Setelah sampai saat ini, jadi dari Yayasan Masjid menyiapkan bubur sama teh susu, nah, selebihnya dari para dermawan. Daripada dermawan, oke. Nah biasanya tuh setiap harinya Pak, kira-kira ada berapa banyak jemaah yang buka puasa di sini Pak? Ya, rata-rata 150. Wow, setiap harinya? Setiap hari, bahkan bisa lebih kalau lagi ada peserta tablik. Kan kadang-kadang ada yang dari pesantren, dari tablik. Iya. Itu bisa nambah 40-50 orang buka di sini juga, jadi bisa 200-an. Oke. Nah, ini kan bisa dibilang menunya terbilang variatif, banyak ya Pak ya, Iya, banyak. minumannya aja sampai 3. Nah, itu sejak kapan Pak kira-kira Masjid Jami ini mengadakan berbuka puasa bersama? Ya kalau ininya dari dulu memang Sudah sudah ada ya, dilakukan seperti itu 10 tahun. Dan saya yang pasti 6 tahun belakangan ini saya sebagai koordinator, kita tetap melakukan variasi yang seperti ini. Menunya banyaknya pun seperti ini, cuman kita variasi, nanti mie-nya juga kita ada macam-macam. Jadi kita kasih, ya kita ikutilah, awalnya kita ikuti para jamaah, kita coba memenuhi apa yang diinginkan mereka. Oke. Nah, kalau antusiasme dari para jemaah gimana Pak? Ya antusiasnya ya penuh aja, kita ya semua senang aja. Kalau saya yang membilang kan lucu ya, antusias. Nanti lihat aja gitu. Tapi memang selalu ramai ya Pak ya? Ramai, apalagi nanti udah jam 6, ya lihat aja Pak, duduk-duduk semua udah dipenuhi orang. Pada penuh, oke. Untuk tempat memasaknya emang di masjid Pak? Di lingkungan masjid? Masaknya di masjid. Di masjid ya? Kita masak susunya di belakang, Iya. masak buburnya di masjid yang satu lagi. Di masjid Yang di Kampung Keling. Gaudia. Itu sama, Oke. satu induk itu. Satu induk. Iya. Tapi kalau untuk berdiri yang lebih duluan itu yang mana Pak? Waduh, kalau saya bendanya berdiri, kayaknya hampir-hampir sana ada kuburan juga. Iya, ada makamnya ya Pak ya dulu. Iya. Belakangnya. Kalau berdirinya kayaknya Gaudia duluan ya. Gaudia. Sini ya? Sini Oh, duluan. sini duluan iya karena Ada macam Bapak ini kan orang sini 76 tahun itu di belakang. Saya pernah baca memang kalau ini tuh masjid India yang Iya. paling awal di Medan. Ya, Indian South Indian Muslim ini. Nah, baru mungkin dia buka di situ ada kuburan, akhirnya dibangun juga masjid di situ. Cuman kalau besar ya besar lebih. Besar, ya, oke. Kalau di sana lebih kecil. Oke. Terima kasih ya Pak, kita mau lanjut lagi. Masjid Jami Kebun Bunga bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga saksi sejarah yang merekam harmoni antara budaya dan keberagaman umat di kota Medan. Sebuah bukti bahwa Medan adalah rumah bagi keberagaman yang bersatu dalam harmoni.